Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga untuk pembahasan materi mengenai piranti komputer ya. Kalau tidak salah di minggu kemarin sudah saya sempat singgung ya. Jadi mengenai perangkat komputer itu ada 3 minggu kemarin. Ada apa saja? Ada perangkat inputan, kemudian perangkat proses, kemudian perangkat output. Baiklah, akan saya bahas lebih lanjut mengenai 3 perangkat tersebut ya. Oke, pertemuan 3 yaitu mengenai piranti interaktif. Ya, ada 3. Yang pertama untuk piranti input ya. Oke, untuk input kemarin ada apa saja? Pertama ada keyboard, kemudian ada mouse, terus kemudian ada webcam. Nah, webcam itu termasuk inputan ya, karena kan dia menangkap menangkap gambar. Nggak hanya menangkap gambar saja, jadi untuk menampilkan gambar kita ya, ketika kita menyalakan video. Nah, sama halnya ketika kita ngezoom. Nah, kita ngezoom, kita nyalakan webcam, jadi gambar kita kan tampil. Kemudian ada webcam, ada joystick, terus ada barcode ya, kemarin juga sudah saya sanggup, barcode scanner. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon itu juga termasuk input. Terus, oke, kemudian yang kedua ada proses. Nah, kedua ini proses. Proses ada apa saja kemarin? Ada prosesor ya. Prosesor ini untuk mengolah data. Prosesor ada Central Processing Unit yang disebut sebagai CPU. Kemudian ada motherboard. Ada motherboard ya, motherboard. Kemudian ada hard disk. Kemudian ada memori. Kemudian ada apa lagi? Ada random access memory. Terus kemudian ada ROM, VGA card. Terus kemudian untuk outputnya di sini nanti ada monitor, kemudian ada printer, mencetak ya, mencetak dokumen. Kalau monitor itu kan untuk menampilkan uh, interface atau visual kita. Terus kemudian ada plotter. Plotter ini juga sama,
untuk mencetak dokumen atau foto ya. Terus kemudian ada speaker, terus ada proyektor. Proyektor ini tentunya kalau di kelas kan untuk menampilkan gambar yang lebih besar ya. Jadi misalnya kalian kuliah tatap muka di kelas itu kan ada proyektornya, di situ slide-nya tampil lebih jelas ya. Kemudian headset. Nah, ini perangkat. Oke. Ini ya yang akan kita bahas hari ini ya, mengenai perangkat input, kemudian proses, dan output. Nah, banyak sekali tentunya ya, tadi sudah kita bahas ya, ada 3. Oke, yang pertama ada piranti input. Nah, input ini berhubungan dengan proses pengambilan data. Bisa pengambilan data ini macam-macam ya, tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh user. Kalau misalnya user di sini melakukan perekaman ya, perekaman input data ke dalam sistem komputer ya, ini nanti akan memberikan perintah kepada komputer. Misalnya kalian merekam atau membuat video, nah itu kan inputannya kalian melakukan perekaman. Nah, beda lagi kalau kalian membuat laporan, pasti di sini inputnya apa? Kalian memasukkan data, itu kan ya. Contoh lagi, kalian membuat tugas mata kuliah IMK. Nah, ini kan kalian nanti apa namanya? Inputannya adalah kalian memasukkan data yang kalian peroleh. Nah, supaya apa? Ini nanti perangkat input ini berfungsi untuk supaya user ini bisa berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif. Nah, nantinya user harus mampu mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang diinginkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Ya, tentunya dengan prosedur-prosedur ya, langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, misalnya kalau mau input itu gimana? Harus menyalakan tombol power supply terlebih dahulu. Power supply ya, terlebih dahulu, kemudian eh, membuka dokumennya, misalnya dokumen Word-nya atau Excel-nya, atau misalnya program yang lain untuk menginput data. Seperti itu. Terus selanjutnya pemilihan piranti input ini harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Jadi pemilihan piranti ini ya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tentunya pengguna ini bisa mengoperasikannya dengan baik. Dan yang terpenting adalah selain mengoperasikannya bisa memang bermanfaat untuk membuat laporan yang akan dilakukan. Nah, secara umum untuk perangkat inputan ini yang paling tepat ini akan memenuhi salah satu faktor ya, seperti psikolog pengguna, kemudian usia pengguna, tidak dibatasi, kemudian familiar dan pengalaman. Nah, ini misalnya saja kalian melakukan desain ya, pembuatan desain mock-up untuk tugas mata kuliah IMK, misalnya di sini kalian membutuhkan yang namanya software. Misalnya softwarenya apa? Ada mungkin Figma, kemudian pakai pensil, kemudian pakai CorelDRAW, pakai Photoshop. Nah, kalau Photoshop kayak gambar ya. Misalnya kemarin yang saya contohkan pakai Visual Paradigma ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini yang pertama adalah keyboard ya. Yang pertama yang termasuk perangkat inputan ada keyboard, di mana
papan keyboard itu sendiri dikelompokkan menjadi berapa bagian? Ada 4 bagian. Yang pertama ada tombol fungsi, kemudian tombol alphanumerik, kemudian tombol kontrol, dan tombol numerik. Nah, ini tombol fungsi ya, tombol fungsi ya seperti F1, F2 ya, F3 ya. Terus kemudian alphanumerik. Nah, ini kan angka 1, 2, 3 ya yang kalian gunakan. Kemudian tombol kontrol di sini ada enter ya. Ada enter, ada backspace. Kemudian ada apa namanya? Kontrol, CTR ya, Alt, Shift ya. Nah, itu tombol salah satu tombol kontrol. Kemudian ada tombol huruf ya, tombol huruf tentunya ini untuk menampilkan huruf-huruf yang kita ketikkan nanti. Dan huruf di sini ada huruf yang apa namanya abjad, ada juga huruf apa namanya araf ya. Ini nanti kan tergantung settingan dari language ya bahasanya ya. Kalau misalnya keyboard kalian setting misalnya bahasa Arab ya nanti tampilannya ya tombol keyboardnya bahasa Arab. Tapi kalau misalnya eh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan masih abjad ya, ABCD ya sampai Z. Nah, ini tombol, tampilan tombol ya seperti itu ya. Tadi ini tombol fungsi, kemudian ini tombol numerik, tombol huruf, kemudian tombol kontrolnya termasuk ya di sini ada enter, kontrol ya, backspace, shift ya, terus spasi, nah itu termasuk kontrol. Nah, ini keyboard berarti di sini umumnya ya pengguna ini sudah sudah familiar lah ya yang ngerti perangkat ya. Intinya di sini bukan orang awam lah. Di sini orang yang minimal ngerti cara penggunaan pengetikan komputer ya. Nah, di sini tentunya dia sudah familiar. Itu mengenai susunan huruf tombol kiri ke atas. Jadi QWERTY itu susunan huruf tombol kiri. Ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di Amerika ya tahun 1874. Kalian belum lahir, saya juga belum lahir. Nah, susunan tombol dipilih ini nanti untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misalnya huruf S, T, dan H itu diletakkan berjauhan. Nah, diletakkan berjauhan ya, meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, diciptakan oleh Christopher Latham Scholz ya pada tahun 1870-an. Kemudian The Dvorak Layout. Nah, di sini diciptakan oleh August Dvorak dan William Daly pada tahun 1936. Ini juga kalian belum lahir, saya juga sama belum lahir. Saya aja belum lahir ya, apalagi kalian ya. Kalian kan anak milenial. Saya saja yang termasuk zaman bahula ini belum lahir ya. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Nanti untuk mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Nah, ini nanti penerimaannya agak lambat karena apa? Pemakai tidak bersedia berusaha berpindah dari QWERTY ya. Nah, ini tombol QWERTY. Kemudian tata letak alfabetik. Nah, ini ya, kalian tentunya harus hafal nih. Bisa untuk apa angka ya. Untuk pertama tadi tombol fungsi, yang kedua ada angka dan karakter. Karakter ini kan kalian ngetiknya kan apa shift ya, shift ya, pakai shift, shift ditekan karakternya, baru tampil karakternya. Misalnya apa? Ada bintang, slash, pagar, tanda seru ya, tanda seru, kemudian slash ya, tuh. Kemudian
Yang kedua tadi ada apa? Numerik. Nah, numerik itu angka. Ini angka 1, 2, 3. Misalnya kalau kalian mau input angka kan pakainya itu ya. Terus kemudian misalnya kalau yang selanjutnya ada huruf. Nah, di area huruf ini nanti ada tabs ya, ada tombol counter tabs, kemudian ada caps lock, ada shift, kemudian ada control, terus kemudian ada spasi, ada enter ya, dan lain-lain. Alfabetik. Nah, alfabetik ini tombol-tombol yang ada pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis ya pada tata letak QWERTY maupun default. Nanti susunan hurufnya ya seperti kalian lihat nih di keyboard kalian masing-masing. Intinya kalian ya mau nggak mau kan ya kalian berkecimpung di dunia IT ya harus ya mau nggak mau harus dihafal nih. Oh letak A itu di mana ya letak huruf M, B ya itu di mana? Nah kan harus hafal. Kemudian Clock-Kenberg di sini operator yang sering melakukan pengetikan itu selalu mengeluh ya. Kenapa? Karena di sini adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari-jari kita. Pergelangan tangan, jari-jari dan pergelangan itu kan memang beban pertama ya yang terasa. Memang di situ ketika kita terlalu lama mengetik, di situ kan bebannya agak berbeda dibandingkan dengan apa namanya organ lain. Nah, ini sehingga nanti diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut. Yang salah satunya adalah tata letak Tocqueville. Terus selanjutnya papan ketik untuk penyingkatan kata. Yang pertama di sini ada sistem plaintive Palen ya, Palen type. Di sini sistem Palen type dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Nah, sistem ini nanti paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Ini pengkhususan ya, pengkhususan untuk apa namanya eh, perakaman di gedung pengadilan. Kemudian sistem stenotype. Nah, sistem stenotype di sini adalah sebuah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Nah, jenis tulisan ini nanti paling banyak digunakan oleh wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Nah, ini sistemnya pakai sistem stenotype, tapi kalau pengadilan tadi pakai sistem talent type. Nah, dipahami ya perbedaannya ya. Kalau pengadilan tadi balance type, kalau wartawan di sini menggunakan stenotype. Nah, ini tombol numerik ya. Ini pada kalkulator ya. Kalkulator. Terus kemudian pada ATM. Kemudian ini pada handphone. Nah, itu mengenai perangkat apa namanya? Perangkat keyboard. Kemudian yang kedua, perangkat penunjuk atau pengambil. Ini pointer ya. Nah, perangkat ini nanti digunakan, jadi perangkat penunjuk ini atau pengambil, ini nanti digunakan untuk menunjuk ya. Ya, apa ini? Kursor ya ini. Seperti ini kan penunjuk, namanya kursor. Nah, ini kalian paham semua lah ya. Ini namanya kursor. Jadi kan nanti untuk menunjuk, misalnya peranti penunjuk pengambilan. Ini kan untuk menunjukkan pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ya. Misalnya kalian mau copy. Nah, ini kan nggak pakai kursor ya. Mau ngopi, terus kemudian mau nunjuk, terus mau apa ngetik. Nah, ini kan dipindahkan nih. Pakai apa? Pakai kursor seperti itu.
selanjutnya, peranti penunjuk tersebut itu yang pertama misalnya ada mouse. Nah, di sini mouse ya. Mouse ini bisa mouse yang Bluetooth maupun yang masih pakai kabel. Jadi dua-duanya bisa digunakan pengguna, baik yang Bluetooth maupun yang masih menggunakan kabel. Enak yang mana ya? Efektifnya ya enakan yang Bluetooth ya. Karena kan nggak repot-repot ya harus colok-colok apa harus kabelnya panjang ya. Di sini kan dibatasi jaraknya. Tapi kalau Bluetooth, nah itu kan kita lebih fleksibel. Nah ini bentuk mouse lah kalian udah paham semua lah. Kemudian yang kedua ada joystick. Nah joystick ini gerakan kursor nanti dikendalikan oleh gerakan tuas ya untuk atau dengan tekanan pada tuasnya. Ini joystick. Ini ya, jadi ada 8 bagian ya pada joystick. Yang pertama ada ini. Pertama mana Pak? Nah, ini stick, kemudian yang kedua ini base-nya, kemudian yang ketiga trigger, trigger ya. Kemudian yang keempat ini extra buttons. Kemudian yang kelima, ini nanti ada auto fire switch. Kemudian yang keenam, ini nanti ada throttle, throttle ya. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ini ada head switch. Kemudian yang kedelapan nanti ada section cup. Kemudian yang ketiga, perangkat yang ketiga ada trackball. Trackball di sini nanti prinsip kerjanya sama dengan mouse, tapi berbeda dengan cara penggunaannya. Bentuknya agak berbeda ya, tapi ya mirip ya, sama ya. Terus kemudian yang keempat ada stick ya, pointing stick. Di sini prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Nah ini ya, ini kan kalian di laptop kalian ya. Ini yang ada apa ya? Ibaratnya kayak seperti katakanlah tombol ya. Jadi yang melekat ya pada touchpad ya. Jadi ini sepaket dengan touchpad. Touchpad ini kan berfungsi sebagai mouse-nya. Nah, touchpad ini kan nanti untuk menunjuk ya, untuk menunjuk. Ini sebenarnya sama sih. Tapi kan nanti untuk misalnya klik kanan ya, klik kanan atau untuk memindahkan kursor ya itu kan pakai ini pointing stick. Nah, kalau untuk touchpad-nya kan untuk menunjuk saja. Tapi kan nanti untuk pindah, misalnya kamu kalian mengetik udah selesai mau dipindah ya. Nah, itu kan pakai eh, pointing stick. Nah, sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu kan untuk misalnya untuk klik kanan. Nah, ini seperti ini. Ini pointing stick yang bagian kanan untuk penggunaan klik kanan. Terus kemudian touchpad. Nah, ini touchpad yang saya bahas tadi ini touchpad. Ya, ini untuk menunjuk ya, sebagai menunjuk lah atau nih seperti ini namanya menunjuk. Ini touchpad namanya. Yang ini ya, yang ini tadi yang pointing sticknya. Jadi ini yang untuk klik kanan tadi. Nah ini untuk memindahkan kursor seperti itu. Terus touchscreen ini uh, pada pad ya, pada iPad ya, pada iPad yang kalian punya. Laptop juga sudah ada ya menggunakan touchscreen. Dan tentunya harganya berbeda dengan yang menggunakan touch uh, touchpad tadi. Ya kalau mau tahu silahkan di searching nih di Google saja laptop yang sudah menggunakan uh, touchscreen itu berapa harganya. Nah ini jadi touchscreen ini medianya bisa iPad, kemudian laptop, kemudian komputer ya, komputer juga bisa ya. Sekarang kan sudah banyak. Terus apalagi smartphone ya, smartphone. Jadi menggunakan sistem touchscreen. Kemudian di digitizing tablet. Nah, ini tadi ya.
iPad ya. Ini menggunakan touch. Kemudian like pen, nah ini prinsip kerjanya juga untuk memantau ya selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan pada saat lokasi tempat pena menyala. Like pen. Terus selanjutnya pengambilan gambar terformat. Nah ini menggunakan barcode reader, jadi scan barcode ya. Nah ini bisa menggunakan alat seperti ini, scan barcode-nya. Bisa juga menggunakan aplikasi ya. Misalnya kalian aplikasi yang ada di smartphone kalian. Kemarin kan sudah saya kasih tahu ya kalau nggak salah. Aplikasinya apa namanya? Lens ya. Aplikasi Lens atau bisa kalian cari di Google. Jadi kalian scan barcode ini bisa lakukan di Google maupun di aplikasi Lens ya, yang mungkin sudah bawaan dari smartphone-nya sudah diinstal sama foundernya, ataupun kalian bisa install sendiri di Play Store. Nama aplikasinya Lens. Atau peralatan yang ini seperti ini, biasanya kan barcode ini banyak digunakan oleh kasir ya. Ya walaupun nggak kasir saja, banyak kok sekarang. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk scan barang ya. Kalau sekarang kan kalau menggunakan scan barcode ya menggunakan lens kalian bisa ini ya, bisa melihat informasi yang ada di apa namanya? Barcode tersebut. Coba saja kalian, misalnya kalian iseng-iseng nih, ada produk yang ada barcode-nya, coba aja scan itu infonya apa di barcode tersebut. Iseng-iseng aja, seperti itu. Kemudian magnetic link karakter recognizer ya. Di sini digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Nah, ini biasanya untuk kasir juga ya bisa ya, kasir. Tapi kebanyakan yang digunakan ya kasir biasanya untuk cetak struk ya, pembayaran, bukti pembayaran, kwitansi. Kemudian optical mark recognition ini juga sama ya untuk mencetak juga. Terus kemudian optical character recognition di sini nanti untuk eh, membaca teks dengan mengonversikan ke dalam kode digital. Ini dapat mengubah teks menjadi suara, perekam, naskah. Bentuknya seperti ini. Kemudian kode QR atau QR kode. Nah, ini pada barcode ya. Ada yang belum bisa scan barcode di sini dari 2 kelas yang saya ajar. Nah, pasti bisa semua ya. Ini kan masa iya nggak bisa ya. Nah, tinggal di scan aja. Kalian iseng-iseng nih cari di Google nih, misalnya dokumen yang ada atau dokumen atau produk yang ada barcode-nya. Coba aja scan pakai aplikasi Lens yang ada di HP kalian. Nah, itu informasinya seperti apa. Nah, itu kan nanti kalian tahu. Atau sekarang kalau sekarang banyak sih apa namanya? Absensi ya. Absensi itu sudah menggunakan scan barcode. Jadi ketika eh, barcode-nya di-scan, di situ nanti tampil Google Form. Jadi nanti si pengguna langsung bisa mengetikkan data absensinya. Mulai dari nama, email ya, email, NIP, dan lain-lain. Seperti itu. Ini kode scan barcode. Terus kemudian pengambilan gambar. Nah, ini untuk pengambilan gambar yang pertama ada scanner ya. Nah, scanner ini nanti siapa yang belum pernah nyeken pasti sudah pernah merasakan semuanya ya. Scan ini kalian kan memfoto ya, memfoto apa namanya dokumen menggunakan mesin printer.
Atau pakai HP juga bisa, tapi HP dengan fitur khusus ya, bukan HP yang masih jadul ya. Jadi dengan fitur yang khusus ya, yang nanti bisa digunakan untuk scan. Jadi scan itu nggak harus pakai komputer sekarang. Jadi dari HP pun bisa seperti itu. Tinggal tambah budget aja ya kalau mau misalnya mau melakukan scanner dokumen ya. Kalau nggak mau beli printer yang berat-berat ya silahkan beli HP aja yang mempunyai fitur untuk menyeken. Atau bisa pasang aplikasi juga ya. Silahkan cari di Play Store ya untuk scan dokumen. Jadi silakan diinstal saja nanti. Terus kemudian kamera digital. Nah, kamera digital ini tentunya untuk menangkap gambar ya. Nah, dengan sistem kerjanya mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis. Tentunya di sini nanti ada komponen lensa ya untuk membuat citra dari sebuah objek. Kemudian pembaca retina mata. Di sini nanti berfungsi untuk membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Nah, ini contoh eh, konkretnya ketika kalian membuat KTP ya, membuat KTP di situ kan kalian nanti eh, di foto retina mata kalian seperti itu. Ada yang belum punya KTP? Nah, saya rasa sudah semua ya, dan sudah pernah merasakan di foto seperti itu. Kemudian gerakan, nah, gerakan ini nanti peranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Yang pertama ada headset. Nah, kalian sudah familiar nih. Bisa headset ya untuk di handphone, kemudian di laptop ya. Nah, itu biasanya menggunakan perangkat headset supaya untuk memaksimalkan audio ya yang kita tangkap atau eh, yang akan ditangkap eh, rekan kita misalnya. Nah, misalnya kita lagi nge-zoom nih, lagi nge-zoom, suara saya tidak terlalu maksimal. Terus saya menggunakan headset tambahan. Nah, itu ya. Nanti untuk memaksimalkan audio yang kalian tangkap. Plus kemudian glove. Glove di sini nanti bentuknya seperti sarung ya. Seperti tapi bukan. Seperti sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Nah, ini namanya glove. Kalian sudah pernah menggunakan? Saya belum ya. Mungkin kalian sudah ada yang menggunakan. Kemudian yang ketujuh, layar tampilan. Nah, layar tampilan ini terdiri dari ada pengingat digital atau frame buffer ya. Di sini sistem kerjanya nanti citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks, nilai elemennya nanti menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua ada pengendalian tampilan atau display controller. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya tentu saja untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Nah, ini gambar monitornya. Ini ya, seperti ini. Ini monitornya. Nah, ini tombol-tombol yang digunakan ya. Misalnya di sini nanti ingin mengubah ya, apa namanya, warna gambarnya. Nah, ini kan tinggal di setting saja. Misalnya untuk warna gambarnya hitam putih itu ada eh, menggunakan kode ya, kode biner. Kode biner itu kan terdiri 0 dan 1 saja. Misalnya kalau warna hitam, ini kode bitnya berapa? 1. Kemudian kalau hitam, sorry, kalau putih, kode bitnya 0, seperti itu. Jadi kode biner itu hanya terdiri dari 2 angka saja, yaitu angka 1 dan 0. Nah, selanjutnya pengolah tampilan. Nah, di sini untuk eh, mengubah ya pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog.
yang selanjutnya nanti akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Ini ada beberapa ya, ada MDA, ada CGA, kemudian ada MCGA, ada EGA, kemudian ada VGA, kemudian ada SVGA, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8, tipe layar tampilan. Yang pertama di sini ada direct drive monochrome monitor. Nah, ini tipe layarnya nanti digunakan dari jenis MDA atau EGA. Nah, layar tampilan jenis ini nanti hanya menyajikan warna latar depan dan warna latar. Jadi untuk warna latar depan dan belakang. Kalau depan itu nanti foreground, kemudian kalau belakang background. Terus kemudian yang kedua, composite monochrome monitor. Nah, ini tipenya, tipe layar seperti ini nanti digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Nah, untuk tipe ini hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Jadi beda dengan yang sebelumnya tadi ya, layar depan dan belakang. Ini hanya untuk warna latar depan saja. Kemudian yang ketiga ada composite color monitor. Di sini nanti dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Meskipun demikian, tipe layar ini nanti mempunyai resolusi yang jelek. Kenapa? Karena ya memang kekurangan dari tipe ini seperti itu. Sehingga nanti gambar yang dihasilkan tidak bagus. Kemudian yang keempat ada red, green, blue monitor, RGB ya, disingkat RGB. Nah, ini kan kalian sudah familiar ya RGB ya. Nah, ini tipe layar RGB ini lebih baik dibandingkan dengan composite color monitor karena layar tampilan ini memproses warna merah, hijau, biru secara terpisah. Jadi kebanyakan kita menggunakan RGB ini. Jadi ini yang secara umum kita gunakan. Lebih banyak yang menggunakan ini daripada yang sebelumnya. Kemudian yang kelima ada variable frekuensi. Nah, ini untuk jenis ini berbeda ya. Seringkali berbeda ya karena apa? Untuk membangkitkan isyarat yang berbeda pula. Sehingga nanti ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Ini variable frekuensi. Oke, untuk materi hari ini ya, untuk materi pertemuan 3 sudah selesai. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan ya mengenai materi hari ini maupun tugas-tugas ya yang sudah saya berikan, silahkan bisa di share ya, bisa didiskusikan di grup ya. Oke, ini untuk materi hari ini, untuk tugas di pertemuan 3, ini terlalu mudah ya. Nah, untuk tugas pertemuan 3, kalian coba membuat gambar ya. Membuat gambar ini silahkan menggunakan tools apa saja. Gambarnya ini apa? Bukan gambar yang ini ya. Gambarnya ini seperti spanduk ataupun logo ya. Nah, ini tugas untuk pertemuan 3. Ini kaitannya dengan perangkat-perangkat yang kita bahas hari ini. Silahkan mau pakai Paint Bucket, mau pakai Photoshop, mau pakai Color Draw, silahkan. Jadi tugas untuk pertemuan 3 hari ini adalah membuat sebuah gambar ya.
Jadi jangan copy paste. Jadi di sini kalian memang buat di situ nanti silakan membuat spanduk, brosur ya, spanduk, brosur ataupun logo ya. Nah, silahkan dipilih salah satu. Nah, untuk toolsnya ya silahkan bisa menggunakan Photoshop, Paint Bucket, CorelDRAW, ataupun tools yang lain yang kira-kira kalian bisa gunakan. Oke, demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan atau poin-poin yang perlu didiskusikan, silahkan dibahas di grup. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.